Segera download yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang batal-batal keislaman. Pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas tentang adalah mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, ya. Mengaku mengetahui ilmu gaib. Jadi judulnya adalah pembatal keimanan mengaku mengetahui ilmu gaib. Ilmu gaib. Dan ini merupakan kekufuran, mengaku mengetahui ilmu gaib. Ini adalah kekufuran. Kekufuran karena dua sisi, ya. Dua sebab. Pertama, mengingkari firman Allah, "Qul la ya'lamu fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Kata Allah, tidak ada yang mengetahui gaib sesuatu pun di langit dan di bumi, yang artinya siapapun di langit dan di bumi tidak tahu ilmu gaib kecuali Allah. Jelas sekali bahwasanya Allah menafikan semua yang mengetahui ilmu gaib, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengakui bahwasanya dia tahu ilmu gaib berarti menyamakan dirinya dengan Allah. Dengan Allah yang Al-Alim, yang Maha mengetahui. Maha mengetahui, di antara spesifiknya adalah mengetahui ilmu gaib. Di antara ilmu kekhususan Allah adalah ilmu gaib. Taib. Ilmu gaib ada dua model, atau hal yang gaib ada dua hal, ya. Ilmu gaib. Jadi dengan dua sebab ini orang mengaku saya tahu ilmu gaib, maka dia telah kafir. Pertama, dia mengingkari firman Allah. Yang kedua, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Berarti dia, Allah tahu ilmu gaib, saya juga tahu. Ini padahal Allah mengatakan hanya Allah yang tahu, ya. Ilmu gaib ada dua. Ada yang namanya gaib mutlak. Namanya gaibun nisbi, relatif. Gaib relatif. Yang gaib mutlak contohnya apa? Contohnya tentang masa depan. Contoh tentang masa depan. Tentang takdir, ya, tentang nasib. Tentang takdir, ya. Ini mutlak, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah bisa memberitahukan kepada sebagian makhluknya. Namun Allah bisa memberitahukan
sebagiannya kepada sebagian makhluknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengetahui ilmu gaib. Allah tidak menampakkan ilmu gaibnya kepada siapapun kecuali para rasul. Artinya Allah tidak menampakkan ilmu gaibnya kepada siapapun kecuali kepada para rasul. Kecuali kepada para rasul. Para rasul maksudnya malaikat maupun para rasul. Dari jenis manusia maksudnya para rasul, para nabi, atau dari jenis malaikat ya, karena sebagai bukti bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Terkadang Allah membuka sebagian ilmu gaibnya pada malaikat, pada nabi. Namun hukum asalnya mereka tidak bakalan tahu, tidak mungkin menerka masa depan. Karena ilmu gaib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namanya gaib mutlak. Ada namanya gaib nisbi, gaib relatif nisbi. Artinya apa gaib nisbi ini? Sebagian orang tahu, sebagian yang lain tidak tahu. Sehingga dia gaib bagi yang tidak tahu. Sehingga dia gaib bagi yang tidak tahu. Dan ini banyak contohnya. Bahkan di kalangan para nabi. Contoh. Kondisi Ratu Bilqis gaib bagi Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun tidak gaib bagi burung hudhud. Ini contoh ya, hudhud. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surat An-Naml ketika burung hudhud datang terlambat, dia mengatakan ahattu bima lam tuhitu bih wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Kata burung hudhud, wahai Sulaiman, aku punya ilmu yang kau tidak tahu. Sungguh aku telah datang dari negeri Saba dengan berita yang benar. Inni wajadtu imra'atan tamlikum. Kemudian cerita, aku dapat di negeri Saba seorang wanita ratu yang menguasai rakyatnya ya. Wajadtuha wa utiyat min kulli syai', dan sang ratu diberikan segala sesuatu, walaha 'arsyun 'azim, dan dia memiliki singgasana yang agung. Wajadtuha wa qaumaha yasjudun lisyamsi min dunillah, dan mereka sujud kepada matahari. Intinya setelah itu Nabi Sulaiman mengatakan, "Nanzur asadaqta?" Apa kau benar? Am kunta minal kadhibin, ataukah kau dusta wahai burung hudhud? Tapi Sulaiman tidak tahu. Dia bukan gaib yang mutlak karena itu terjadi, tapi di sisi bumi yang lain yang ilmu Sulaiman tidak sampai kepada pengetahuan Sulaiman tidak tahu. Maka kondisi Ratu Bilqis adalah nisbi bagi Nabi Sulaiman, namun tidak gaib bagi burung hudhud. Contohnya lagi kondisi Nabi Yusuf alaihissalam gaib bagi ayahnya Yakub, Nabi Yakub. Namun tidak gaib bagi Yusuf karena Nabi Yusuf tahu. Sampai Nabi Yakub alaihissalam ketika Nabi Yusuf hilang, putranya hilang, dia menangis, dia tidak tahu. Dia menangis sampai puluhan tahun, sampai matanya buta karena sedih. Tidak tahu di mana gerangan kondisi anaknya. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang terkenal, orang terpandang, jadi bangsawan. Dia tidak tahu, makanya dia menangis. Seandainya dia tahu Nabi Yusuf menjadi orang terpandang, dia tidak akan nangis. Lihatlah, ini para nabi pun tidak tahu tentang hal gaib. Contohnya Nabi Muhammad SAW banyak ya. Kondisi Aisyah berzina atau tidak
gaib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak gaib bagi Aisyah karena dia tidak berzina. Dia tahu dia tidak berzina. Seperti kejadian yang namanya haditsatul ifk yang Allah turunkan banyak ayat dalam surat An-Nur membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sebagaimana kisah yang ma'ruf ketika Aisyah radhiyallahu anha buang hajat di tengah perjalanan, mereka berhenti pasukan, kemudian Aisyah minta izin buang hajat. Kemudian dia mau balik, ternyata kalungnya hilang, dia balik lagi. Akhirnya orang-orang menyangka Aisyah sudah naik di kerandanya, kemudian Nabi berjalan pulang menuju kota Madinah. Ternyata Aisyah balik, rombongan sudah tidak ada. Akhirnya Aisyah nongkrong di situ sampai datang Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Kemudian melihat ada Aisyah, kemudian menyuruh Aisyah naik di atas onta, kemudian dia tuntun masuk ke dalam kota Madinah. Maka orang-orang munafik menuduh Aisyah telah berzina radhiyallahu anha dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Dan Nabi selama sebulan beredar isu, Nabi tidak tahu hakikat apa sebenarnya. Sampai ketika Aisyah tahu bahwasanya dia telah dituduh berzina, maka Rasulullah datang kepadanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aisyah, in kunti alamti bi dzambi." Ya Aisyah, kalau kau memang berdosa, beristighfarlah. Sungguhnya hamba kalau mengingkari dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Nabi pun tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Itu gaib bagi Nabi kejadian tersebut. Karena Nabi tidak hadir dan dia tidak tahu. Namun Aisyah tahu dia tidak berzina. Maksud saya, ini contoh gaib nisbi sangat banyak gaib nisbi. Yang kita bahas adalah bukan gaib nisbi tapi gaib mutlak. Ini yang siapa yang mengaku mengetahui ini? Siapa yang ngaku tahu gaib mutlak, maka dia kafir. Maka kafir. Baik. Sudah. Baik, sekarang ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, gaib mutlak yang tahu hanya Allah. Tadi gaib mutlak di antaranya adalah masa depan ya. Itu gaib mutlak. Hanya Allah. Malaikat, jin tidak tahu ya. Ya. Perhatikan. Malaikat tidak tahu. Kemudian para jin tidak tahu. Kemudian para nabi tidak tahu. Kalau jin, malaikat, para nabi tidak tahu, apalagi selain mereka. Apa dalilnya malaikat tidak tahu? Malaikat tahu hanya yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya mereka tidak tahu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bercerita kepada malaikat, Allah akan menciptakan manusia di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Mereka berkata para malaikat, ya Allah, apakah kau akan menciptakan manusia yang akan merusak di atas muka bumi, menumpahkan darah di atas muka bumi? Itu Allah sudah kabarkan, manusia ini akan begini-begini. Tapi tidak semua Allah kabarkan. Ya. Allah katakan apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah bilang ada suatu hikmah, ya aku tahu yang kalian tidak ketahui, ya. Ya. Jadi malaikat pun tidak tahu ya. Ada hal-hal yang malaikat tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, Allah berkata kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun.
Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui ya. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Yang kalian tidak ketahui. Kemudian juga Allah berfirman setelah itu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, Allah mengajarkan kepada Adam segala nama-nama seluruhnya. Kemudian Allah tampakkan benda-benda tersebut kepada malaikat. Allah berkata, "Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Kabarkanlah kepada aku tentang wahai para malaikat tentang nama-nama benda-benda ini. Apa kata para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubuduna wa ma kuntum taktumun. Dalam ayat yang lain kata malaikat mengatakan, kami tidak tahu maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak punya ilmu kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkau yang Maha mengetahui segala, Engkau yang Maha bijak. Allah mengatakan, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubuduna wa ma kuntum taktumun. Kata Allah, sungguhnya aku mengetahui gaib yang di langit dan di bumi. Malaikat saja tinggal di langit, banyak hal gaib yang mereka tidak ketahui. Banyak hal yang gaib mereka tidak ketahui. Demikian juga para jin tidak mengetahui. Seperti dalam surat Saba ayat 14, Allah berfirman tentang wafatnya Nabi Sulaiman, "Falamma qadayna 'alaihil mauta." Tatkala kami memutuskan Nabi Sulaiman akan meninggal dunia, madallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tidak ada yang memberitahukan tentang wafatnya Nabi Sulaiman kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Dan Nabi Sulaiman ketika itu salat, dan dia biasanya salat lama sambil mengawasi orang-orang jin-jin yang sedang bekerja. Tiba-tiba dia sudah meninggal ketika sedang bertumpu pada tongkatnya. Jin-jin tidak tahu, jin-jin sedang diawasi. Mereka menyangka Sulaiman tidak meninggal. Mereka menyangka Sulaiman sedang hadir dan mengawasi pekerjaan mereka, sehingga mereka terus bekerja. Karena sebenarnya mereka tidak mau bekerja. Karena kalau mereka membangkang maka akan dibakar oleh Sulaiman. Akhirnya mereka bekerja. Setelah sekian lama tiba-tiba rayap memakan tongkat Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam kemudian jatuh tersungkur. Kata Allah, falamma kharra, tatkala Sulaiman tersungkur jatuh, tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Ya, fil adzabil muhin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil adzabil muhin. Ya, dalam surat Saba ayat 14. Yang artinya tatkala Sulaiman gugur, Sulaiman tersungkur, maka jin baru sadar. Kalau mereka tahu ilmu gaib, tentunya mereka tidak akan terus-terus bekerja. Jadi mereka sebenarnya tidak mau bekerja. Tapi mereka menyangka Sulaiman masih hidup, sehingga mereka terus bekerja, takut dihukum Sulaiman. Tatkala Sulaiman tersungkur, mereka tahu ternyata Nabi Sulaiman sudah mati sejak lama, sudah wafat sejak lama. Kata Allah, kalau mereka tahu Nabi Sulaiman sudah wafat sejak lama, tentunya mereka akan kabur dari pekerjaan. Tapi mereka enggak tahu ilmu gaib. Nabi Sulaiman mati di hadapan mereka, mereka tidak tahu. Ini kata para ulama, Allah menjadikan kisah Nabi Sulaiman meninggal seperti itu untuk membantah para jin yang ngaku tentang tahu ilmu gaib, ngaku tentang masa depan. Jangankan masa depan, Nabi Sulaiman meninggal di depan mereka, mereka tidak tahu. Ya. Demikian juga tatkala para jin, disebutkan dalam surat Jin, dalam surat Al-Jin ayat 10. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, para jin berkata, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Yang artinya ya, ketika para jin mendapati bahwasanya langit-langit telah dijaga, kalau ada jin mau mencuri berita maka kemudian akan dilempar dengan lemparan bintang, maka jin-jin berkata, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi. Kejadian ini langit dijaga, ini apakah Allah ingin kebaikan bagi penduduk bumi atau Allah inginkan keburukan bagi penduduk bumi? Jin tidak tahu masa depan. Dia tidak tahu kenapa langit tiba-tiba
dijaga dengan ketat sebelumnya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Fama yastamil ana jillahu shihabar rasada. Kami dahulu sering berpos di kat langit untuk mendengar cerita-cerita dari malaikat. Berita-berita langit untuk kami kabarkan kepada para dukun. Namun saat ini enggak bisa. Siapa yang ingin mencuri berita tiba-tiba terkena dengan lemparan bintang. Mereka berkata kejadian ini ada penjagaan ketat di langit. Kami tidak tahu maksudnya apa. Apakah Allah ingin kebaikan bagi penghuni bumi atau Allah ingin keburukan bagi penghuni bumi. Mereka tidak tahu bahwasanya ada nabi diutus ketika itu. Dan mereka tidak tahu masa depan. Jin tidak tahu masa depan. Malaikat tidak tahu masa depan, para jin juga tidak tahu masa depan, para nabi juga tidak tahu masa depan. Terlalu banyak dalil yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nabi Nuh tidak tahu ya. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Ya. Nabi Nuh alaihissalam dituntut oleh kaumnya untuk mengetahui ilmu gaib. Kata Nabi Nuh, wala a'lamul ghaiba. Ya, aku tidak tahu ilmu gaib, kata Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh. Kata Allah, wala a'lamul ghaib. Aku tidak tahu ilmu gaib. Ya, jangan paksa aku mengetahui ilmu gaib. Jadi Nabi Nuh tidak tahu mengetahui ilmu gaib. Tadi kita sebutkan tentang tadi Nabi Yakub. Nabi Yakub tidak tahu kondisi Nabi Yusuf. Tadi juga kita sebutkan Nabi Sulaiman tidak tahu kondisi Ratu Balqis. Bahkan Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Muhammad tidak tahu ilmu gaib. Sallallahu alaihi wasallam tidak tahu ilmu gaib. Terlalu banyak dalil yang akan menunjukkan akan kenyataan dan Nabi tidak tahu ilmu gaib. Seperti Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Dalam surat Al-A'raf 177 kalau tidak salah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su'. Kalau aku tahu ilmu gaib, kata Rasulullah SAW, Allah suruh sebutkan wahai Muhammad kepada kaummu. Kalau aku tahu ilmu gaib, maka aku akan banyak melakukan kebajikan dan wa ma massani su', dan aku tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. Tapi Nabi tidak tahu. In ana illa nadhiru wa basyiru liqaumin yu'minun. Aku hanyalah pemberi kabar gembira dan memberi peringatan bagi kaum yang beriman. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi tidak akan kalah dalam perang Uhud. Nabi tahu gini. Nabi tidak tahu. Nabi ternyata kena kecelakaan di perang Uhud. Sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qusrat rubaiyatu, kepalanya Asyaj, kepalanya terluka, kemudian sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepalanya wajahnya terluka, kemudian gigi beliau patah. Beliau tidak tahu ilmu gaib. Tadi kita sebutkan jangan jauh-jauh. Rasulullah pernah Aisyah kalungnya hilang, Rasulullah SAW mencari semalam suntuk tidak dapat. Rasulullah, Abu Bakar, Umar tidak tahu di mana kalung Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ada seorang atau dua budak wanita bersenandung dengan mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad, di antara kami, di tengah-tengah kami ada nabi yang tahu masa apa yang terjadi besok, maka Allah tegur. Nabi tegur. Kata Nabi mengatakan tidak boleh mengatakan. Nabi marah kepada dua budak wanita tersebut yang menyanjung Nabi berlebih-lebihan ya. Jadi Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib ya. Demikian juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Tadi dalam surat Al-A'raf 188. Ini Al-A'raf 188. Demikian juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya." Wa ma adri ma yuf'ala bi wala bikum. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan kepada aku dan juga kepada kalian. Nabi tidak tahu. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada aku. Masa depanku aku tidak tahu. Apa yang akan terjadi pada diriku, pada kalian aku tidak tahu. Jadi Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi Isa pun tidak tahu ilmu gaib. Nabi Isa ketika Allah bangkitkan pada hari kiamat kelak, Allah bertanya,
A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahini min dunillah, wahai Isa, apa kau pernah di dunia menyuruh ya umatmu untuk kau berkata jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Isa berkata, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi ilm, ma laysa li bihaq. Ya, kata Nabi Isa, maha suci engkau ya Allah. Ya, tidak boleh bagiku untuk mengucapkan ma laysa li bihaq, perkara yang tidak benar pada diriku. Aku bukan Tuhan, bagaimana aku menyuruh orang untuk menyembahku? In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku pernah mengucapkannya, tentu engkau mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub. Kau yang mengetahui ilmu ghaib. Ya. Wa kuntu, kata Nabi Isa, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullah rabbi wa rabbakum. Yang aku katakan mereka, ya Allah, apa yang kau perintahkan kepadaku, sembahlah Allah saja, Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku mengetahui kondisi mereka ketika aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim, tatkala kau angkat aku, engkau yang tahu kondisi mereka. Nabi Isa tidak tahu apa yang terjadi pada umatnya setelah itu. Ternyata mereka banyak yang murtad, ternyata mereka banyak yang menjadikan dia sebagai Tuhan, ternyata banyak di antara mereka yang menjadikan dia sebagai anak Tuhan, mentrinitaskan Nabi Isa. Dia tidak tahu ya, Nabi Isa, dan hari kiamat Nabi Isa akan berkata, aku tidak tahu. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, aku tahu ketika aku masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, kunta anta raqiba alaihim, kaulah yang mengawasi mereka. Subhanallah. Nah, kalau para nabi sih tidak tahu semuanya, bahkan Nabi Muhammad SAW, apalagi selain mereka. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala pernah berkata, "Wa man za'ama annahu sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bima yakun fi ghadin faqad a'zama 'ala Allahi firyah." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang terjadi besok, maka dia telah besar kedosanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tidak tahu ilmu sama sekali. Tetapi saya katakan tadi, kecuali yang Allah kasih tahu. Makanya Nabi terkadang mengabarkan tentang masa depan, tentang tanda-tanda hari kiamat, itu Allah kasih tahu. Kalau tidak kasih tahu, hukum asalnya tidak ada yang tahu perkara gaib. Tidak ada yang tahu. Baik, kita lanjutkan. Oleh karenanya syariat, karena orang berusaha mencari ilmu gaib, apa caranya? Tidak ada cara untuk mengetahui ilmu gaib, tidak ada. Tidak ada cara mengetahui ilmu, tidak ada cara untuk mengetahui ilmu gaib. Yang tahu ilmu gaib hanya Allah. Allah tidak memberikan cara untuk mengetahuinya. Hanya Allah. Kalau Allah tidak beritahu, maka tidak ada yang tahu. Maka tidak ada yang tahu. Tidak ada cara untuk tahu ilmu gaib. Semua cara untuk mengetahui ilmu gaib, mengetahui masa depan, gaib masa depan, adalah khurafat dan syirik. Adalah khurafat dan syirik. Semua cara untuk mengetahui ilmu gaib tentang masa depan adalah khurafat dan syirik. Di antaranya, jadi semua langkah-langkah yang usaha untuk mengetahui ilmu gaib, Nabi haramkan dan Allah haramkan, dan itu merupakan bentuk-bentuk kesyirikan. Contoh ya, misalnya tanjim, dengan apa? Dengan tanjim, at-tanjim, ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan ini ada dua. Kalau niatnya ilmu perbintangan, mengenal bintang untuk memudahkan perjalanan, untuk mengetahui posisi kiblat, untuk mengetahui arah, maka ini baik ya. Karena Allah sendiri telah membolehkan hal itu dalam surat Al-An'am ayat 97, kata Allah, "Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr." Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang. Huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha, agar kalian bisa mendapat petunjuk dengan bintang-bintang tersebut, fi dhulumatil barri wal bahr, dalam kegelapan lautan, dalam kegelapan daratan. Dengan lihat bintang kita tahu arah kemana, kiblat kemana. Jadi memang boleh kalau untuk mengetahui arah, mengetahui
kiblat boleh. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang maka mereka mendapat petunjuk. Itu petunjuk jalan. Jadi fungsi bintang cuma satu, adalah untuk beri petunjuk jalan. Yang kedua, untuk menghiasi langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Untuk menghiasi langit jadi tidak gelap tapi ada bintang-bintang jadi semakin indah. Kemudian di antaranya wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, sebagai pelempar setan yang ingin mencuri berita dilempar oleh percikan-percikan bintang tersebut ya. Adapun selain daripada tiga fungsi ini, untuk pelempar bintang, untuk menghias langit, untuk menentukan arah, maka adalah kesyirikan. Di antaranya mengkait-kaitkan bintang dengan kejadian masa depan ya. Namanya ilmu perbintangan untuk mengetahui masa depan, ini tidak boleh. Untuk mengetahui masa depan dengan mengenal gerak-gerik bintang, maka perjalanan bintang akan terjadi demikian. Ini semua adalah kesyirikan. Di antaranya adalah ilmu zodiak. Di antaranya ilmu zodiak ya. Ini apa zodiak begini? Seperti orang yang lahir bulan ini namanya bintangnya Sagittarius, yang ini bintangnya adalah Libra, bintangnya Scorpio, bintang Gemini, bintang-bintang banyak. Kalau bulan ini bintang Gemini nasibnya demikian, yang lahir yang bintangnya bintang Sagittarius pada bulan ini nasibnya demikian, yang bintang Libra, bintang Scorpio bulan ini nasibnya demikian. Ini semua adalah kesyirikan. Karena tidak ada perbintang-bintang tersebut yang terkait dengan masa depan seseorang. Karena di antara perkataan Al-Qurtubi yang indah, yang saya selalu ingat bagaimana dia membantah orang-orang yang mengkaitkan perbintangan dengan nasib. Dia mengatakan, membantah ini semua adalah, lihatlah kecelakaan yang terjadi di sebuah kapal. Ada orang di kapal isinya ribuan, kapalnya tenggelam, semuanya mati. Dalam kapal tersebut ada bintang Sagittarius, bintang Scorpio, tapi nasibnya semua sama. Nasibnya semua sama. Nasibnya semua sama. Sama kecelakaan di pesawat, para seorang meninggal meledak, nasibnya semua sama. Maka semua kebohongan aja, tidak ada kaitannya. Mengkaitkan berbintangan dengan kejadian alam semesta. Gerakan bintang menunjukkan ini akan terjadi demikian. Ini semua tidak benar. Ini adalah ilmu kesyirikan. Siapa yang percayanya maka bahaya. Kata Nabi SAW, man iktabasa ilman minajum faqad iktabasa syu'batan minas sihr, zada ma zada. Siapa yang belajar ilmu perbintangan maka dia telah belajar ilmu sihir. Semakin dia belajar, maka semakin parah sihirnya. Ya. Tapi di antaranya zajrut tayr. Ini juga cara untuk mengetahui masa depan. Dilarang mengusir burung, zajrut tayr, mengusir burung. Ini zaman dahulu. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dahulu kalau mereka ingin pergi, mereka pergi ke jenis burung tertentu, mereka usir. Mereka bikin takut usir burung tersebut. Kalau burungnya terbang ke kanan, mereka lanjutkan, ini berarti kebaikan. Kalau burungnya terbang kiri, berarti keburukan ya. Seakan-akan mereka mengetahui masa depan tentang baik dan buruk meskipun secara global adalah dengan burung tersebut. Ini cara yang tidak logis, tidak boleh. Tidak boleh. Karena enggak logis. Gimana Anda mengetahui ilmu gaib? Allah tidak buka. Dia ada cara untuk mengetahui ilmu gaib. Allah tutup. Yang dikasih tahu saja yang tahu. Kalau Allah enggak kasih tahu, maka tidak ada cara untuk mengetahui ilmu gaib, enggak ada. Sama seperti burung juga bingung. Burung aja enggak tahu ilmu gaib. Burung, kalau seorang usir burung lari ke kanan berarti baik, kalau dari kiri buruk. Mungkin burung juga begini, orang punya akal, saya enggak punya akal, kok dia percaya sama saya. Burung mungkin juga bingung lihat orang manusia kok musir burung kemudian menentukan nasibnya dengan gerakan burung tersebut. Maka ini juga adalah kesyirikan ya. Sama seperti juga di antara bentuknya adalah menulis di tanah, khat fil ard bil ard. Menulis di tanah. Ini sebagian dukun seperti itu, dia membuat garis-garis gini kemudian di tanah akhirnya masa depanmu begini. Macam-macam orang-orang cara menentukan masa depan. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, aliyafatu wat tiyaratu wat tarqu minal jibti. Yaitu tarq, yaitu menulis di tanah, itu merupakan daripada sihir. Di antaranya perdukunan. Ini jelas sekali di tanah air kita banyak sekali. 4 perdukunan. Ya, perdukunan. Ini semua perdukunan, al-kahanah ya. Mengaku dengan bantuan jin, dia tahu katanya ada bisikan-bisikan ya. Tahu ilmu, tahu masa depan dengan bisikan-bisikan. Itu bisikan-bisikan jin.
Dan terkadang memang zaman dahulu terutama sering mereka memperkirakan atau meramal masa depan ternyata benar. Ya. Itu dulu ketika langit belum dijaga ya, langit belum dijaga. Makanya dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha ya, bahwasanya di zaman dahulu sering dukun mengabarkan tentang suatu kemudian benar. Maka Nabi SAW mengatakan, menjelaskan bahwasanya memang ada jin yang kemudian memberi kabar kepada mereka. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebentar. Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, innal kuhan kanu yuhadditsuna bi syai' fanajidu haqqan." Kata Aisyah, ya Rasulullah, dahulu para dukun mengabarkan kepada kami tentang suatu perkara tentang masa depan dan kami dapati ternyata benar. Kata Nabi SAW, "Tilkal kalimatul haqq yakhtifuha al-jinniyu fayakdhifuha fi udhuni walihi." Itulah berita curian yang dicuri oleh jin di langit ketika Allah mengabarkan sebagian ilmu gaib kepada malaikat, malaikat membicarakan maka mereka dengar. Mustariqus sam'i, mencuri berita. Kemudian setelah mereka berhasil mencuri, mereka lemparkan kepada teman-teman mereka dukun. Wa yazidu fiha mi'ata kadzbah. Kemudian dukun akhirnya menambah 100 kedustaan. Atau jin sendiri menambah 100 kedustaan. Jin nambah kedustaan dan diterima oleh dukun tersebut. Dan dalam hadis juga, dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, "Idza qadallahu amran fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha." Ketika Allah memutuskan suatu perkara di langit, maka malaikat mengapak-ngapakkan sayapnya. Khudu'anan liqaulihi. Mereka takut tunduk kepada Allah, ka'annahu silsilatun safwan, dan mereka mendengar suara Allah seperti bunyi rantai yang ditarik di atas batu yang licin. Kemudian mereka pun pingsan. Ya. Yanfudhum dzalik, mereka pun pingsan karena saking dahsyatnya. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, tatkala rasa takut dicabut dari dada mereka, qalu madza qala rabbuk, mereka sedang diskusi tadi Allah menyampaikan apa? Qalul haqqu wa huwal aliyul kabir. Allah telah menyampaikan kebenaran begini dan begini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, fayasma'uha mustariqus sam'i, maka ada pencuri berita yang dengar pembicaraan malaikat. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'dhum fawqa ba'd, dan para pencuri berita jin-jin tersebut mereka begini saling mereka bisa terbang tapi terbatas sehingga mereka saling susun menyusun. Ya. Fayulqiha ila man tahtahu. Kemudian yang di atas mencuri, kemudian dia lemparkan kepada yang ke bawah, di-offer ke bawah. Farubbama alqaha qabla an yudrikahu shihab. Farubbama adraka shihab qabla an yulqiyahu. Ketika mereka mencuri berita, tiba-tiba ada percikan dari bintang yang menghantam mereka. Terkadang mereka berhasil mengoffer berita kepada jin yang di bawah, kemudian baru terkena percikan bintang. Terkadang sebelum berhasil mengoffer berita ke bawah, sudah terkena percikan bintang. Yang selamat, hatta yulqiha ala lisani sa'ir awil kain, sampai akhirnya berita tersebut tiba di dukun, dan setan kasih tahu dukun atau tukang sihir. Kata Nabi, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Dan jin atau setan menambah dengan 100 kedustaan, atau dukun tadi menambah dengan 100 kedustaan. Dia dengar sedikit, dia tambah-tambahin. Ya. Jadi memang benar kalau ada dukun meramal masa depan, terkadang benar, tapi itu zaman dahulu, sekarang sudah sangat sulit. Kenapa? Bahkan ada yang mengatakan tidak mungkin. Kenapa? Karena langit dijaga. Dahulu sebelum Al-Quran turun, langit dijaga. Sebelum Al-Quran turun, langit tidak dijaga, sehingga banyak orang setan mencuri berita. Ketika Al-Quran turun, langit dijaga. Nah, khilaf di kalangan para ulama. Setelah Al-Quran selesai diturunkan, apakah langit dijaga kembali atau tidak? Karena wahyu sudah terputus. Ada yang mengatakan masih dijaga, ada yang mengatakan tidak bisa dijaga. Tapi kenyataannya, perdukunan tidak seperti zaman dahulu. Sekarang orang mau meramal salah melulu. Meramal pun secara global. Akan ada artis yang meninggal. Memang namanya artis akan meninggal. Memang ada artis yang kekal abadi. Akan ada tokoh yang meninggal. Semua orang tokoh pasti ada yang meninggal. Selalu global. Tidak bilang si fulan mati tanggal sekian. Mana ada yang berani? Nggak ada yang berani. Menunjukkan para dukun sekarang mereka terputus jalannya untuk mengetahui masa depan. Jin-jin sudah kesulitan untuk mencuri berita. Dan kalau para dukun jago, harusnya mereka jadi orang paling kaya di atas muka bumi, karena kalau ikut lomba judi bola pasti menang terus. Dia tahu yang menang siapa, orang paling kaya di dunia. Tapi kan buktinya banyak dukun yang miskin-miskin. Banyak dukun yang miskin-miskin.
Kalau kita dukun banyak, kalau kaya raya, ya. Kaya raya karena pasti tahu apa yang terjadi masa depan. Jadi di antara bentuk mengetahui masa depan dengan cara perdukunan, mengaku ada jin yang memberitahu, ya. Seperti juga misalnya yang kelima, membaca garis tangan. Jadi apa hubungannya, ya? Baca. Oh, kalau lurus seperti saya begini berarti ini begini. Kalau bengkok begini, ya. Dari mana? Dari mana seperti ini? Apa hubungannya? Enggak logis. Apa hubungannya garis tangan dengan nasib? Enggak ada. Ada lu para lu masih kecil dibaca garis belakang. Kamu akan begini. Dukun, ya. Ini enggak, kalau dia tahu ilmu gaib dia kafir. Kalau dia tahu dengan cara begini, dia tahu ilmu gaib maka kafir. Masa depan begini, dia kafir. Karena yang tidak tahu ilmu gaib kecuali Allah, dan Allah tidak membuka cara untuk mengetahui ilmu gaib. Enggak ada caranya. Ya. Contoh lagi misalnya baca di finjan, ya, membaca di, ini saya pernah lihat juga, membaca di finjan tuh apa namanya, gelas. Saya pernah lihat, jadi ada orang tanya, orang pintar, kiai pakai songkok, kemudian gayanya seperti orang alim. Ada yang tanya sama, di depan saya tanya, saya masih kecil dulu, ada saudara saya hilang, kami kehilangan kontaknya, entah dia di mana sekarang. Bapak tahu? Oh, sebentar, ambil kopi, kemudian dia baca-baca, kemudian oh di sini, oh ini ini dukun, ya, dan akhirnya tidak ketemu juga, ya. Ini diantara banyak hal, ya, intinya dengan apa namanya, rumus nama tertentu, abajada dan macam-macam, ya. Ini semua adalah cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh syariat. Maka semua ini orang kalau mengatakan saya tahu ilmu gaib dengan cara-cara seperti ini, maka dia telah keluar dari Islam. Yang mengaku mengetahui ilmu gaib dengan cara-cara ini, maka dia telah keluar dari Islam. Dengan cara-cara di atas, maka kafir. Demikian juga yang mempercayai. Makanya Nabi SAW mengatakan, man atakahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada dukun dan membenarkan perkataan dukun tersebut, maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Kenapa? Al-Quran mengatakan tidak ada ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang datang kepada dukun saja bisa kafir, apalagi dukunnya. Apalagi dukun yang datang percaya sama dukun. Kenapa? Kalau dia percaya sama dukun berarti dia percaya ayat Allah tadi salah. Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Tidak ada yang tahu tentang gaib baik yang di langit maupun di bumi kecuali Allah. Dia mengatakan ada, dukun ini tahu. Ya, atau dia mengatakan dukun ini sama dengan Allah, tahu tentang masa depan. Maka ini semua adalah kekufuran, ya. Baik. Ini semua adalah perdukunan. Tapi yang terakhir, ada cara-cara Allah kasih tahu ilmu gaib, ya. Kita tidak mungkin tahu ilmu gaib kecuali jika Allah beritahu. Di antara cara Allah memberitahu, pertama dengan wahyu. Kepada siapa? Kepada para malaikat dan para rasul. Tadi sudah kita jelaskan dalam surat Al-Jin, kata Allah alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tahu ilmu gaib dan Allah tidak akan menampakkan ilmu gaib tersebut kecuali kepada orang yang Allah ridhai dari para rasul. Ya, dari para rasul maksudnya adalah dari kalangan malaikat. Allah kabarkan kepada malaikat terkadang tentang masa depan. Malaikat yang meniup ruh kepada janin, Allah katakan tulis ini tentang nasibnya, dicatat. Berarti dia tahu tentang masa depan janin ini. Tapi siapa yang kasih tahu? Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu secara sendiri, enggak tahu.
Malaikat tidak tahu, tidak ada tahu ilmu gaib sama sekali. Allah kasih tahu baru tahu. Demikian juga para nabi, Allah kabar tentang masa depan. Nabi Muhammad SAW sering mengabarkan tentang masa depan, akan terjadi begini, akan terjadi begini. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali begini-begini. Aku diberitahu bahwasanya terjadi demikian. Nabi Allah kasih tahu ilmu gaib, baik gaib mutlak maupun gaib nisbi. Ya. Contoh gaib mutlak, Nabi mengabarkan tentang masa depan, tanda-tanda hari kiamat. Itu masa depan, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah kasih tahu pada Nabi. Contoh gaib nisbi, misalnya seperti yang Aisyah tadinya dituduh berzina, Allah turunkan ayat mengabarkan Aisyah tidak berzina. Ini gaib nisbi. Aisyah tahu dia tidak berzina, tapi Nabi tidak tahu. Ya, contohnya seperti Hatib bin Abi Balta'a ketika mengirim surat, ketika Fatu Makkah dikirim surat lewat seorang wanita tua. Jibril kasih tahu Nabi, sesungguhnya Hatib menulis surat. Maka Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib Al-Miqdad untuk mengejar wanita tersebut. Ini sebenarnya kan Nabi tidak tahu. Ini karena gaib nisbi, tapi Allah kasih tahu sehingga Nabi tahu kejadian tersebut ya. Ini contoh. Jadi kalau Allah tidak kasih tahu maka Nabi tidak tahu ya. Dengan wahyu. Yang kedua, dengan mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Itu namanya ru'ya as-sadiqah. Ru'ya as-sadiqah ya. Mimpi yang benar. Kita mimpi ada 3, kata Nabi SAW. Mimpi ada 3. Mimpi yang benar, yang kedua dari Allah, yang kedua mimpi gangguan syaitan, dibuat macam-macam gangguan syaitan. Yang ketiga adalah hadithun nafs, di siang hari mikir ini, tahu-tahu mimpi, kebawa mimpi. Kalau bahasa kita kebawa mimpi. Jadi mimpi itu ada 3. Pertama, mimpi yang benar. Kemudian mimpi dari syaitan. Syaitan ingin ganggu manusia bahkan dia lewat mimpi. Dan yang ketiga adalah hadithun nafs, yaitu kebawa mimpi, pikiran kebawa mimpi. Pikir bisnis terus tahu-tahu mimpi, ternyata sudah kaya raya, ternyata cuma mimpi. Seperti itu. Banyak orang seperti itu. Nah, yang jadi mimpi, ini adalah mimpi yang benar. Ini pun butuh untuk ditakwil. Ini pun terkadang butuh untuk ditafsirkan. Untuk ditafsirkan. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika sang raja kafir tapi dia mimpi. Ya, dia mimpi ada sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf, ada 7 sapi gemuk, 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Akhirnya Yusuf alaihissalam yang menafsirkan. Di zaman Nabi SAW juga ada sahabat mimpi, kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mau menafsirkan? Abu Bakar. Abu Bakar mencoba, dia bilang, Rasulullah ini artinya begini, tafsirnya begini. Kata Nabi SAW, afsabta ba'dhan wa akhta'ta ba'dhan. Kau benar sebagian, kau salah sebagian, wahai Abu Bakar. Abu Bakar saja yang luar biasa kealimannya pun tidak benar seluruhnya dalam menafsirkan. Makanya di antara mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam, dia diutus di zaman orang bangga-banggaan jago tafsir mimpi. Tetapi Nabi Yusuf menafsirkan tafsiran yang tidak meleset akuratnya 100%. Adapun yang lain kadang benar, kadang salah, benar sebagian, salah sebagian. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika dia menafsirkan mimpi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhta'ta ba'dhan wa asabta ba'dhan. Kau benar sebagian dan salah sebagian ya. Makanya dalam hadis ya Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Hadis riwayat Muslim. Mimpi yang benar adalah 1/46 dari kenabian. Satu bagian dari 46 kenabian. Ada yang menafsirkan mimpi itu 1/46 bagian kenabian. Kenapa? Karena Nabi SAW menjadi berdakwah selama 23 tahun. 23 tahun itu adalah 6 bulan kali 46. 6 bulan kali 4, setengah tahun kali 14 selama 23 tahun. Nah, ternyata Nabi mimpi dengan mimpi shadiqah 6 bulan. 6 bulan. Sebelum Nabi SAW pergi ke Gua Hira, budi al-wahyu bi ru'ya shadiqah. Wahyu dimulai dengan Rasulullah SAW sering mimpi yang benar dalam mimpinya. Dan itu berlaku selama 6 bulan. Baru setelah itu Rasulullah SAW kemudian mendapat wahyu. Jadi kalau Nabi berdakwah selama 23 tahun menjadi seorang Rasul, di antaranya 6 bulannya adalah dengan mimpi. Jadi dia adalah setengah tahun per 23 tahun, berarti 1/46. 1/46 itu maksudnya 1/46 dari kenabian ya. Ini di antara
Terkadang seorang diberitahu masa depan lewat mimpi, tapi itu perlu ditakwil. Perlu ditakwil, tiba-tiba dilihat sesuatu. Ini kejadian, ada kerabat kita seperti itu. Dia melihat orang meninggal, kemudian meninggal. Ada tanda-tanda, maksudnya meninggal beberapa kali, tapi tidak selalu demikian. Ini tidak bisa dia atur. Ini tidak bisa dia atur. Tapi tinggal nunggu dari Allah. Nunggu dari Allah. Allah kasih tahu ya kadang-kadang. Terkadang orang mimpi sesuatu, dia bermuamalah dengan seorang, tiba-tiba ada mimpi menunjukkan orang itu jahat. Ini pertanda, Allah kasih tahu. Meskipun tidak secara, maksudnya tidak vulgar, tapi isyarat-isyarat, tanda-tanda, dan itu perlu ditakwil. Ini diantara masa depan terkadang bisa diketahui. Namun ini semua tidak masih perlu ditafsirkan dan masih perlu kejelasan. Dan harus dia bisa bedakan ini benar atau tidak dari syaitan atau hanya bunga tidur atau pembicaraan-pemikiran yang terbawa dalam tidurnya. Yang ketiga disebut dengan firasat. Firasat cuma ini pun prediksi, firasat. Firasat mukmin. Ini pun masih bersifat prediksi, tapi sangat kuat jika dia seorang mukmin. Dia prediksi tiba-tiba, ini pun tiba-tiba Allah ilhamkan kepadanya. Bukan selalu dia tahu tentang orang ini, tidak, tiba-tiba ada firasat ini orang kayaknya bakalan jahat tiba-tiba. Bukan setiap saat dia langsung ini jahat, ini buruk, ini enggak. Tiba-tiba harus kasih ilham. Itu namanya firasat. Firasat ini tidak bisa dipelajari, mimpi tidak bisa dipelajari, firasat tidak bisa dipelajari, tapi Allah beritahu sebagian ilmu gaib dengan cara Allah, tapi ini semua tidak jelas. Yang jelas adalah wahyu. Kalau wahyu ini jelas. Ini jelas. Kalau mimpi dan firasat ini hanya prediksi. Baik. Di akhir saya ingin jelaskan beda antara mengaku ilmu gaib dengan prediksi. Kalau prediksi dibangun di atas ilmu maka tidak mengapa. Contoh seperti memprediksikan kapan hujan. Allah sendiri mengatakan, huwallazi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban suqnahu li baladil mayyit. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah mengirim angin sebagai kabar gembira akan datang hujan. Jadi angin di antara tanda-tanda adanya hujan dia angin. Dan Allah sebutkan itu tanda-tanda hujan. Jadi kalau orang memprediksikan dengan sesuatu yang bisa dipelajari, maka tidak jadi masalah. Memprediksikan seperti memprediksikan mendung, ini sepertinya hujan. Ini bukan berarti dukun. Dia berbicara tentang masa depan tapi dia memprediksikan. Dan dia tidak selalu tepat, terkadang salah. Ya, seperti perjalanan awan sehingga badan yang tukang ngeramal cuaca bintang meramal tentang hujan, mereka bisa berbicara, akan diperkirakan. Ini semua bukan hal gaib karena ini ada ilmunya. Dan Allah sendiri menyebutkan namanya prediksi. Maka jangan dibilang prediksi sebagai perdukunan. Seperti seorang memprediksi tentang pandemi misalnya. Pandemi menurut pakar biasanya 2 tahun. Dia tidak memastikan, tapi memprediksikan berdasarkan kasus-kasus pandemi sebelumnya misalnya. Ya, bisa salah, bisa benar, dia tidak memastikan. Kalau dia bilang pasti, ya itu berarti dukun. Kalau dia bilang enggak, ini ilmunya begini, kemungkinan itu namanya prediksi, itu bukan dukun. Sama seperti seorang mungkin prediksi, menurut prediksi saya bahwasanya calon pemilu yang menang ini kalah. Itu bukan dukun ya. Itu namanya prediksi. Berdasarkan ini melihat pendukungnya di kota ini, pendukung kota ini kemungkinan dia menang. Bukan memastikan, dia tidak. Itu namanya prediksi, bukan perdukunan. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang bisa, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.